Masturbasi atau onane itu bikin mandul. Masturbasi itu buat gak tahan lama. Masturbasi itu buat lututmu kering. Masturbasi itu bisa membuatmu buta. Dan masih banyak lagi omongan di masyarakat yang sering kita dengar. Tapi apakah sebenarnya masturbasi itu berbahaya atau malah ada manfaatnya? Hai semua, saya Dr. Mugen dan selamat datang kembali in the world of medicine. Santai sebentar sambil belajar yuk. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba membongkar mitos-mitos di dunia self-pleasure ya, yaitu mengenai masturbasi. Namun sebelum mulai, saya ingin disclaimer terlebih dahulu bahwa video ini murni untuk edukasi ya, dan bukan aja mempromosikan suatu tindakan tertentu, karena semua pilihan akan dikembalikan lagi kepada penonton yang bijak. Karena layaknya yin dan yang, di semua kebaikan pasti juga ada keburukan dari suatu hal ya, termasuk masturbasi ini. Nah, tapi tahukah kamu, berdasarkan survei di Amerika, hampir 95% laki-laki dan sekitar 72% perempuan pernah melakukan masturbasi di sepanjang hidupnya. Ya, soalnya bukan hanya masturbasi itu memberikan kepuasan karena ada lonjakan hormon, yaitu hormon dopamin atau yang kita kenal dengan dopamin hit, sehingga menurunkan stres. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa masturbasi dapat membantumu mencegah kanker prostat. Selain itu, hal ini juga membuatmu lebih gampang tidur karena adanya peningkatan hormon prolaktin setelah orgasme. Bahkan untuk perempuan, masturbasi dapat membantumu mengurangi nyeri saat haid. Dan masih banyak lagi akan kita bahas lebih lanjut. Jadi akan coba kita bahas lebih langsung terperinci ya. Jadi dari manfaat yang pertama, yaitu nomor 1, meningkatkan sistem imun. Kalau kamu sedang merasa sakit kepala atau pilek, mungkin masturbasi dapat membantu. Karena beberapa penelitian menunjukkan bahwa saat kamu melakukan masturbasi, terjadi peningkatan mediator inflamasi seperti leukosit dan sel natural killer atau NK. Nah, sel NK dan sel leukosit ini adalah sel darah yang berfungsi untuk melawan infeksi dan penyakit. Sehingga masturbasi bisa saja menjadi terapi rumah ketika kamu sedang sakit ya. Manfaat nomor 2 yaitu menurunkan resiko kanker pada laki-laki. Masturbasi juga berdasarkan penelitian dapat menurunkan resiko kanker pada laki-laki, di mana didapatkan hubungan jumlah ejakulasi dengan penurunan kanker prostat. Artinya semakin sering ejakulasi atau keluar, maka resiko kanker semakin menurun. Peneliti berteori bahwa hal ini mungkin disebabkan semakin sering terjadi ejakulasi, maka semakin banyak sel-sel kanker atau sel karsinogen dari prostat yang dikeluarkan saat melakukan ejakulasi, sehingga resiko kanker pun menurun. Manfaat nomor 3 yaitu mengurangi nyeri dan juga stres. Nah, setelah terjadi ejakulasi, maka tubuh akan melepas hormon endorfin dan juga hormon dopamin. Nah, penelitian menunjukkan kedua hormon rasa bahagia ini dapat menurunkan rasa nyeri. Endorfin dan dopamin juga merupakan hormon yang dikenal sebagai hormon rasa senang, juga akan menurunkan rasa stresmu untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Manfaat nomor 4 yaitu menguatkan performa seksual. Nah, otot dasar panggul atau pelvic floor muscle merupakan otot yang sangat berperan saat melakukan hubungan intim. Saat kita menua, terjadi perlemahan otot dasar panggul ini, sehingga itulah yang sering menyebabkan gangguan disfungsi seksual di saat orang-orang menua seperti disfungsi ereksi pada laki-laki. Lalu, dengan melakukan masturbasi, terjadi refleks dari sinus bulbul cavernosus, yaitu suatu otot pada penis yang membantu kontraksi latihan otot dasar panggul ini. Kalian pernah dengar gak latihan Kegel? Nah, bahkan beberapa penelitian juga mengatakan bahwa ejakulasi dapat merupakan latihan yang hampir menyerupai latihan Kegel yang dikenal dapat menguatkan otot dasar panggul dan membuat lebih tahan lama saat berhubungan. Nah, manfaat nomor 5, meningkatkan kualitas sperma bagi laki-laki. Tergantung bagaimana melakukannya, masturbasi sebenarnya dapat meningkatkan atau justru menurunkan kualitas sperma. Penelitian menunjukkan bahwa dengan melakukan abstinasi atau puasa melakukan masturbasi memang dapat meningkatkan jumlah sperma yang dihasilkan. Artinya ketika dikeluarkan, spermanya itu lebih banyak. Namun sayangnya, sperma yang dikeluarkan itu justru lebih tidak lincah. Artinya kualitas sperma itu menurun. Jadi ketika kita melihat suatu kualitas sperma itu banyak yang dinilai, mulai dari kelincahannya, mulai dari jumlahnya. Nah, jadi ketika abstinasi atau tidak berhubungan, itu justru menjadi tidak lincah. Nah, sedangkan orang yang melakukan masturbasi terus-menerus, memang jumlah spermanya itu lebih sedikit dibandingkan orang yang berpuasa atau melakukan abstinasi tadi. Namun kualitas spermanya itu justru masih di atas rata-rata standar sperma WHO. Artinya, masturbasi ini tidak menyebabkan kualitas sperma itu menurun, hanya jumlahnya saja. Oleh sebab itu, jika kamu ingin memaksimalkan, artinya jumlah sperma yang banyak dan kualitasnya bagus, kamu dapat mencoba melakukan masturbasi beberapa hari sebelum melakukan hubungan, dan kemudian berpuasa selama beberapa hari agar memiliki kualitas dan jumlah sperma yang baik. Sebagai contoh, misalnya Anda memiliki istri yang masa suburnya itu sekitar 3 hari lagi, maka mungkin pada hari itu Anda bisa melakukan masturbasi atau mungkin berhubungan terlebih dahulu, agar hal ini dapat melatih spermanya agar kualitasnya lebih baik.
Dan ketika masa subur, harapannya kualitas spermanya itu lebih bagus dan juga jumlahnya banyak. Jadi dua-dua manfaatnya didapatkan. Nah Sobat Sehat, itu dia kira-kira manfaat dari masturbasi itu ya. Di balik itu perlu diingat, meski terdapat banyak manfaat, perlu diingat sebenarnya ada juga bahaya dari masturbasi ya, yang nanti akan kita bahas di video berikutnya. Apalagi jika dipandang dari segi agama masing-masing ya. Oleh sebab itu gunakanlah kebijakan masing-masing. Baiklah Sobat Sehat, pastikan kalian like, share, dan subscribe, dan tuliskan komentar jika kamu ada pertanyaan atau rekomendasi untuk video berikutnya ya. Nah seperti biasa, sampai jumpa dan semoga sehat selalu ya.